Karena ternyata kebanyakan orang cari jodoh itu duluan, naksir itu memang wajah, baik laki-laki maupun perempuan, duluan itu wajah dulu. Setelah itu, setelah wajah mereka saling naksir, kemudian misalnya ada hubungan di antara mereka, mereka akan mulai melihat hatinya, mulai melihat turunannya. Ini anak siapa sih, ibu bapaknya gimana, tinggalnya di mana, itu mulai dicari tahu lebih dalam. Setelah itu baru dilihat juga hartanya kan. Perempuan ini gimana ya, dia apakah dari orang berada atau enggak. Jadi status sosial itu juga dicari. Kalau pria yang akan naksir Anda, mereka dalam tanda kutip ekonominya di bawah Anda, mereka minder, biasanya mereka agak mundur ya, bener Kenapa coba? Karena takut lebih berkuasa istrinya dibanding dengan dirinya, gitu Karena harusnya setelah menikah yang jadi presiden siapa? Suami. Meskipun sekarang banyak yang ketukar, yang jadi presiden kok istrinya. Di antaranya biasanya kalau dominan kepemilikan harta lebih dari suaminya, biasanya istri itu lebih dominan nanti dalam rumah tangga. Makanya ditaksirnya atau dipertimbangkan untuk dinikahi wanita itu yang kedua adalah hartanya. Bukan cari akhirnya siapa ya perempuan yang hartanya banyak, bukan. Meskipun zaman sekarang lebih banyak perempuan yang lebih banyak laki-laki cari perempuan yang pintar kerja, yang gede gajinya, yang sudah banyak hartanya. Mohon maaf ya, kalau laki-laki cari perempuan seperti itu, tanda tanya, jangan-jangan dia mau numpang hidup. Jangan-jangan dia mau numpang hidup, bukan berniat ngidupin Anda gitu. Sementara fitrahnya laki-laki itu kan jadi pemimpin, jadi pemberi nafkah. Harusnya dia yang lebih utama menghidupi. Jadi dari awal niat itu benar menentukan, tujuan itu benar-benar menentukan. Terus kalau cowok syaratnya apa? Kalau perempuan dinikahi dengan sebab 4 pertimbangan, kalau cowok gimana? Cowok mah 1 juga cukup. Emang apa? Bawa duit, bawa mobil, bawa modal. Cowok-cowok ya harus bawa Anda tuh. Udah siap. Udah siap, mantap. Bawa apa nih? Udah siap. Bawa, pokoknya cowok mah 1 aja. Bawa. Kadang-kadang wajahnya bener-bener biasa-biasa aja. Ada yang bahkan di bawah standar. Akan tetapi dia, bawa duit banyak, bawa pelet Jepang juga. Dapet loh cewek cantik yang baik, yang unggulan, kadang-kadang gitu ya. Itu bercandanya. Nggak ada dalilnya kalau cowok itu cuma 1 wibawa, nggak ada. Cuman secara fakta cowok itu cukup wibawa ya gitu. Berarti sekarang kita perlu ketahui apa yang menyebabkan Rasulullah menyebutkan bahwa perempuan itu dinikahi dengan 4 pertimbangan. Ternyata yang saya bilang tadi, karena perempuan itu dominan menentukan. Menentukan apa? Menentukan gimana nanti kualitas dalam rumah tangga. Kok bisa gitu? Karena laki-laki itu kan sibuk cari nafkah. Nanti perempuan itu yang akan menentukan kualitas hubungan dia dengan orang tua suaminya. Dia yang akan menentukan bagaimana hubungan baik terjalin antara dirinya dengan ipar-iparnya. Bagaimana kondusivitas pertemuan antara 2 keluarga, antara keluarga si istri dengan keluarga si suami. Yang dominan memerankan ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Dan lebih lagi kualitas turunan itu lebih menentukan lagi. Kan gini, dari hadis ini beberapa ahli melakukan penelitian sehingga mengeluarkan sebuah hasil. Hasilnya adalah keluarnya beberapa rumus. Rumusnya tuh gini. Kalau istrinya pinter, suaminya pinter, maka melahirkan generasi cerdas. Gitu ya. Itu rumus pertama. Rumus kedua, istrinya pinter, suaminya biasa-biasa saja, generasinya pinter. Rumus ketiga, istrinya biasa-biasa saja, suaminya pinter, keturunannya biasa saja. Rumus keempat, istrinya biasa saja alias nggak pinter,
suaminya nggak pinter, melahirkan generasi saya nggak tega nyebutnya walau katanya. Nah, melahirkan 4 rumus ini. Jadi nanti keturunan itu dominannya adalah ngikutin ibu, dominannya gitu. Itu dari sisi personality ya. Kalau dari sisi fisik kebanyakan ngikut bapaknya. Kenapa? Dari sisi personality banyakan ibunya. Ya kan dikandungnya juga bukan di perut bapaknya, bener nggak? Dikandungnya juga kan di perut ibunya. Jadi laki-laki ini ibarat kata dengan hadis ini Rasulullah mengajak laki-laki itu berpikir, lihat calon jodohmu itu akan menentukan siapa anakmu gitu. Lihat calon jodohmu itu akan menentukan bagaimana kualitas hubunganmu dengan ibumu, dengan saudara iparmu. Ini benar-benar menentukan. Maka perempuan lah yang kemudian banyak poinnya gitu. Dan ternyata juga kalau kita kaitkan dengan hadis lain, ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik saya? Jawab Rasul adalah ibumu. Terus Rasul setelah itu siapa lagi? Jawab Rasul, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Jawabnya, ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasulullah? Bapakmu. Baru keempat kali bapakmu. Yang 3 kalinya ibumu, ibumu, ibumu. Nah, kita analogikan. Analoginya adalah kalau baktinya seorang anak kepada orang tua dinilai 100%, maka ibu itu mendapatkan 3 bagian. 25% ke 1, 25% ke 2, 25% ke 3, sehingga jumlahnya 75%. Nah, untuk bapak 25% dijumlahkan menjadi 100%. Ternyata keturunan pun 3 kali ngikut dari ibunya. Dan ternyata medis juga mengatakan 75% DNA yang ada pada anak itu adalah ibunya. Hebat ya hadis Rasulullah, begitu top markotop, begitu keren. Kenapa? Karena bukan berasal dari pemikiran Rasulullah. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan wa akhwatu fillah rahimakumullah, TTHA yang dirahmati oleh Allah. Jadi inilah gambaran jodoh dalam agama Islam. Kalau laki-laki, kalau kita gali hampir banyak hadis ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kepada para laki-laki, perhatikanlah olehmu kepada siapa engkau akan menitipkan benihmu gitu. Wahai sekalian laki-laki, kepada siapakah, di rahim siapakah engkau akan menyimpan spermamu gitu. Jadi ceritanya kan panjang. Kalau memilih perempuan itu ceritanya panjang. Bicaranya tentang masa depan. Sampai-sampai tonggak tegaknya sebuah negara adalah perempuan. Di balik hebatnya seorang pemimpin adalah hebatnya seorang ibu dan hebatnya seorang istri. Di balik luar biasanya seorang presiden adalah luar biasa ibunya, luar biasa istrinya. Di balik seorang tokoh yang sangat fenomenal, itu dukungan terbesar adalah ibunya, istrinya, dan anak perempuannya. Betapa power perempuan itu begitu luar biasa. Sebaliknya dari itu, rusaknya sebuah negara adalah rusak kaum wanitanya. Berarti kan benar-benar kaum perempuan itu menentukan. Makanya sampai-sampai ada empat poin yang Rasulullah jadikan untuk memilih jodoh. Kalau laki-laki ingin menikahi perempuan yang 4 poin ini, idealnya dapat 4-4-nya. Cantiknya dapat, kemampuan finansialnya dapat, turunannya dapat yang bagus, agamanya dapat. Ini idealnya. Hanya nggak semua orang dapat mencapai ideal itu. Ada yang hanya mencapai idealismenya 50%. Ada yang mencapai idealismenya 25%. Apa kata Rasulullah? Fazfar bizatiddin. Kalau kamu nggak bisa mencapai nomor 1, nomor 2, nomor 3, pilihlah agamanya. Taribat yadaka. Kalau kamu tidak memilih agamanya, kamu akan celaka. Jadi misalnya pokoknya agamanya aja, biarin cantik juga lah. Pokoknya agamanya harus keren, biarin banyak duitnya juga.
Pokoknya agamanya harus keren, biarin dia darah biru juga. Coba sekali-kali ngapel bawa pisau. Maaf deh ya, saya mau sedikit menyayat tanganmu. Keluarnya biru apa? Merah. Jadi luar biasanya, ternyata penutup dari hadis ini kata Rasulullah adalah fazfar bizatid. Pilihlah agamanya. Jadi yang paling akan menyelamatkan pernikahan, yang paling akan menyelamatkan generasi keturunan Anda adalah kualitas agamanya seorang perempuan.